Perkenalkan, nama Luna Kasimah, izin menjelaskan materi tentang evaluasi formatif. Sebelum kita memasuki pembahasan mengenai evaluasi formatif, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu evaluasi. Jadi, evaluasi adalah sebagai suatu proses penilaian ketika dalam mengambil satu keputusan, yang mana dalam pengambilan keputusan tersebut perlu menggunakan hasil dari pertukaran dan juga berpatokan kepada tujuan yang sudah dirumuskan. Evaluasi ini juga merupakan suatu proses yang telah menyediakan suatu informasi dan juga dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan dalam menentukan harga dan juga jasa dari tujuan yang dicapai. Misalkan seperti sebuah desain, sebuah implementasi, dan juga dampak untuk membantu bagaimana membuat suatu keputusan dan membantu untuk pertanggungjawaban dalam meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena. Selain itu, evaluasi juga bisa diartikan sebagai sebuah proses untuk membandingkan tentang tujuan yang ingin ditetapkan atau dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga suatu pembelajaran akan berpengaruh pada pencapaian tujuan pendidikan dan dapat berkesinambungan secara berkelanjutan. Itulah tadi pembahasan tentang evaluasi. Sekarang kita masuki pembahasan tentang evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah suatu evaluasi yang dilaksanakan di tengah berlangsungnya sebuah proses pembelajaran, yang mana gunanya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman yang didapat, apakah materi yang disampaikan oleh guru telah diterima dengan baik. Jika pada tahap evaluasi formatif sudah berjalan dengan baik, guru akan dengan mudah mengulangi beberapa materi pembelajaran agar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan ditentukan. Dalam melaksanakan suatu evaluasi formatif, tentunya harus ada dukungan dengan alat untuk mempermudah dalam melaksanakan tugas sehingga tercapai tujuan yang telah efektif. Salah satu alat yang dapat atau yang sering digunakan dalam melaksanakan evaluasi formatif di kelas adalah bisa dengan bentuk ulangan, bisa saja dengan bentuk kuis, baik itu tertulis ataupun secara lisan, yang mana salah satunya tentu memiliki peran masing-masing. Kalau evaluasi ini dilakukan dalam kuis yang lisan, hal itu akan berguna untuk mengukur sejauh mana aspek dalam hal ingatan, baik dalam penguasaan materi oleh peserta didik. Selain itu, dengan adanya evaluasi formatif, peserta didik jadi lebih termotivasi untuk mengukur mengenai tingkat daya ingat dan kemampuan berpikirnya. Di tahap evaluasi formatif ini juga mengetahui siapa saja yang berhasil dan siapa saja yang dianggap belum mencapai ketentuan, sehingga dapat dilakukan apa tindakan yang dianggap belum mencapai ketentuan, sehingga dapat dilakukan apa tindakan-tindakan yang tepat bagi siswa yang belum berhasil. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan remedial, sedangkan siswa yang sudah berhasil bisa melanjutkan pada tahap pembahasan materi selanjutnya, karena tujuan dari evaluasi formatif adalah untuk memperbaiki tingkat penguasaan materi dari peserta didik sehingga adanya perbaikan dalam proses pembelajaran. Sekian penjelasan saya tentang evaluasi dan evaluasi formatif. Sekian, terima kasih. Evaluasi sumatif merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pelajaran dalam satu semester. Manfaat tes sumatif untuk menentukan nilai, untuk menentukan peserta didik dapat atau tidaknya mengikuti kelompok dalam program berikutnya, untuk mengisi catatan kemajuan belajar peserta didik yang akan berguna bagi orang tuanya. Fungsi evaluasi sumatif. Tes evaluasi sumatif dalam pelaksanaan evaluasi hasil dari belajar biasanya dilakukan di akhir semester, misal pada akhir kuartal, akhir semester, dan akhir ajaran. 3. Penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik ialah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Pelaksanaan penilaian semacam ini biasanya bertujuan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran, remedial, menemukan kasus-kasus, dan lain-lain. Soal-soalnya disusun sedemikian rupa agar dapat ditemukan jenis kesulitan belajar yang dihadapi oleh para siswa. Apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan siswa. Di samping itu, diketahui pula sebab-sebab kelemahan yang ditimbulkan. Jadi dengan mengadakan penilaian, sebenarnya guru mengadakan diagnosis kepada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya. Dengan diketahui sebab-sebab kelemahan ini, akan lebih mudah dicari cara untuk mengatasinya. Fungsi penilaian diagnostik yaitu untuk mengetahui masalah-masalah yang diderita atau mengganggu peserta didik.
sehingga peserta didik mengalami kesulitan, hambatan, atau gangguan ketika mengikuti program pembelajaran dalam suatu bidang studi. Kesulitan peserta didik tersebut diusahakan pemecahannya. Tujuan penilaian diagnostik yaitu membantu kesulitan atau mengatasi hambatan yang dialami peserta didik waktu mengikuti kegiatan pembelajaran pada suatu bidang studi atau keseluruhan program pembelajaran. Yang keempat, penilaian penempatan atau placement. Penilaian penempatan ialah penilaian yang ditujukan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program itu. Dengan kata lain, penilaian ini berorientasi kepada kesiapan siswa untuk menghadapi program baru dan penilaian dilaksanakan bila mana ada kebutuhan untuk menempatkan setiap murid pada program pendidikan atau program belajar mengajar yang sesuai dengan kemampuannya. Fungsi penilaian penempatan yaitu untuk mengetahui keadaan peserta didik sepintas, lalu termasuk keadaan pribadinya. Peserta didik tersebut ditempatkan pada posisinya. Tujuan penempatan yaitu untuk menempatkan peserta didik pada tempatnya yang sebenarnya, berdasarkan bakat, minat, kemampuan, kesanggupan, serta keadaan diri peserta didik sehingga peserta didik tidak mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran atau setiap program bahan yang disajikan guru. Aspek penilaiannya, aspek yang dinilai meliputi keadaan fisik dan psikis, bakat, kemampuan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, sikap, dan aspek lain yang dianggap perlu bagi keterampilan pendidikan peserta didik selanjutnya. Kemungkinan penilaian ini juga dilakukan setelah peserta didik mengikuti pelajaran selama 1 semester, 1 tahun sesuai dengan maksud lembaga pendidikan yang bersangkutan. B. Jenis penilaian kelas PAI. 1. Penilaian berbentuk tes. Penilaian berbentuk tes dapat dibedakan menjadi 2, yaitu A. Berbentuk tes dapat berupa tes nonverbal atau perbuatan dan verbal. B. Tes untuk mengukur ranah kognitif. Tes dapat diartikan sebagai sejumlah pertanyaan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. Dilihat dari bentuk jawaban peserta didik, maka tes dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. 1. Tes tertulis. Tes tertulis ada 2 bentuk, yaitu bentuk uraian atau esai atau subjektif dan bentuk objektif. 2. Tes lisan. Tes lisan adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan. Peserta didik akan mengucapkan jawaban dengan kata-katanya sendiri sesuai dengan pertanyaan atau perintah yang diberikan. 3. Tes perbuatan. Tes perbuatan atau tes praktek adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. 2. Penilaian berbentuk non-tes. Penilaian non-tes adalah alat evaluasi yang bisa digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Teknik penilaian non-tes dapat digunakan untuk mengetahui proses dan produk dari hasil belajar peserta didik. Misalnya berkaitan dengan kompetensi sikap. Berikut ini beberapa jenis teknik penilaian non-tes. A. Observasi atau pengamatan adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan menggunakan indera secara langsung. Observasi dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang akan diamati berdasarkan kerangka kerjanya. B. Wawancara. Teknik wawancara pada satu segi mempunyai kesamaan arti dengan tes lisan yang telah diuraikan di atas. Teknik wawancara ini diperlukan pendidik untuk tujuan mengungkapkan atau menanyakan lebih lanjut hal-hal yang kurang jelas informasinya. Teknik wawancara ini dapat pula digunakan sebagai alat untuk menelusuri kesukaran yang dialami peserta didik tanpa ada maksud untuk menilai. C. Penugasan. Penugasan adalah suatu teknik penilaian yang menuntut peserta didik melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Penugasan dapat diberikan dalam bentuk individual atau kelompok. D. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah suatu model penilaian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membangun dan
merefleksi suatu tugas atau karya melalui pengumpulan bahan yang relevan dan tujuan keinginan yang dibangun oleh peserta didik, sehingga hasil pekerjaan tersebut dapat dinilai dan dikontari oleh guru dalam periode tertentu. Jadi penilaian portofolio merupakan suatu pendekatan dalam penilaian kinerja peserta didik. Penilaian diri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya berkaitan dengan kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran. Penilaian antar teman. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal. Oleh karena itu, perlu ada pedoman penilaian antar teman yang memuat indikator perilaku yang dinilai. Jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi informasi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan kinerja ataupun sikap peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif. Yang terakhir adalah jenis penilaian yang dapat digunakan dalam sistem penilaian berbasis kompetensi. Yang pertama yaitu kuis. Bentuknya berupa isian singkat dan menanyakan hal-hal yang bersifat prinsip. Yang kedua adalah pertanyaan lisan di kelas, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru dengan tujuan memperkuat pemahaman terhadap konsep, prinsip, atau teori. Yang ketiga adalah ulangan harian, yaitu ujian yang dilakukan setiap saat, misalnya 1 atau 2 materi pokok yang selesai diajarkan. Yang keempat adalah tugas individu, yaitu tugas yang diberikan kapan saja, biasanya untuk memperluas materi pembelajaran. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tugas kelompok, yaitu tugas yang dikerjakan secara kelompok bisa membentuk 5-7 siswa.